Dan yang gue sukanya lagi, dari semua karakter wanita itu nggak ada yang kerasanya menonjol banget ya. Di manga harem gini, ini kerasa sepele, tapi bisa fatal banget sih. Dan untungnya di manga ini jatah atau porsi tampil mereka semua pas gitu. Cerita bermula dari Akagami yang merasa tidak membutuhkan wanita di hidupnya. Ini semua karena ayahnya. Pas Akagami kecil, ayahnya pergi untuk mencari haremnya. Ternyata keluarga Akagami terkenal suka main perempuan, dan Akagami juga mau nggak mau sering disangka orang yang cabul. Maka dari itu sekarang Akagami ingin menghapus stigma keluarganya tersebut. Di jalan tiba-tiba dia tertimpa tumpukan beras. Seorang wanita langsung meminta maaf kepada Akagami. Setelah melihat wanita itu, Akagami langsung berdiri dan pulang ke rumah. Dia merasa dia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Akagami langsung tidur dengan harapan dia akan melupakan wanita tadi, tapi sudah sebulan dia masih ingat terus, dan kelakuannya makin mirip seperti ayahnya. Lalu akhirnya Akagami memutuskan untuk menjadi biksu. Akagami pun cuti dari kampusnya, dan lalu pergi menuju kuil. Di kuil, Akagami bertekad untuk menghapus nafsu dunianya. Tapi yang menyambut Akagami di situ adalah wanita tadi, namanya adalah Yuzuki. Akagami panik dan langsung mau pergi, tapi dia malah kesandung dan nabrak pohon. Yuzuki langsung ngedeketin buat nanya keadaan Akagami. Akagami mau bilang kalau dia mau pulang, tapi yang keluar di mulutnya malah pernyataan cinta, dan Akagami langsung ngajak Yuzuki nikah. Nah, itu chapter 1 dari manga Tenpuru. Kalau dalam judul Inggrisnya sebenarnya artinya temple atau kuil, tapi komik ini udah terbit yang bahasa Inggris dengan judul resminya itu Tenpuru, No One Can Live on Loneliness. Ini manga harem ya, jadi tentu aja ke depannya Kagami akan berinteraksi dengan para wanita yang ada di kuil itu. Selain Yuzuki tadi, di kuil itu ada adiknya Yuzuki, Tsukuyo sama Kurage. Terus ada dua orang yang lagi netap di situ, Mia sama Kagura. Dan terakhir ada kepala biksu, Kiki. Untuk yang jadi karakter romance interest-nya atau yang punya ketertarikan seksual sama Akagami itu Yuzuki, Tsukuyo, Mia, dan Kagura. BTW yang bikin manga ini si Yoshioka Kimitake itu yang ngegambar Grand Blue, makanya gambarnya mirip. Tapi kalau Grand Blue kan ceritanya itu yang buat si Inoue Kenji. Dan kalau manga Tenpuro ini si Yoshioka Kimitake ngegambar sekaligus ngebuat ceritanya juga. Pas gue buat video ini udah ada sampai chapter 67. Jadi gue sekarang akan review komik Tenpuro dari chapter 1 sampai chapter 67. Pertama kita ngomongin komedinya dulu nih. Sebenarnya gue nggak terlalu suka ya ngomongin komedi, karena hal yang dianggap lucu sama setiap orang beda-beda ya. Kalau buat gue di manga ini rasanya kayak terlalu berusaha buat ngelucu ya. Walaupun kadang emang candaannya ada yang bener-bener lucu juga sih. Tapi keseringan jadi rasanya maksa gitu. Kalau gue sih misalnya candaannya dikurangin, gue malah nggak masalah ya. Untungnya di manga ini gambarnya lucu ya. Jadi kadang candaannya dibantu banget sama gambarnya. Tapi sebenarnya di manga ini masih lebih bagus dramanya daripada komedinya. Jadi cerita di manga ini selain Akagami yang ingin mengubah stigma keluarganya yang cabul itu, juga nyeritain bagaimana orang-orang penghuni kuil itu mau merawat dan ngebuat kuil itu menjadi rame lagi. Kalau gue bilang sih jalan cerita bagaimana mereka semua berusaha ngebuat kuilnya jadi rame lagi, itu bagus ya. Gue sukanya semua yang mereka lakuin itu bertahap ya, jadi bener-bener kerasa ngebuat kuil itu jadi rame lagi butuh waktu yang panjang gitu. Dan tentu aja, semua prosesnya juga banyak hambatannya. Ini semua disajiinnya dengan gaya slice of life. Jadi gue suka sih, nggak kerasa satu chapter semua masalah selesai. Tapi ada yang gue nggak sukanya juga, ini gue nggak tahu apa pengarangnya lupa apa gimana, tapi banyak unsur cerita yang kayak dilupain gitu. Dari contoh kecil yang pas di chapter awal-awal dibilangin kalau Kagami dan keluarganya ternyata punya utang yang gede sama kuil itu. Tapi sekarang utang itu gimana kabarnya kita nggak tahu, karena kayak semuanya lupa gitu. Terus contoh gedenya, jadi dari chapter 1 udah ketahuan kan kalau si Akagami suka sama Yuzuki, dan bahkan dia sampai ngajak nikah. Terus panjang cerita emang sih si Akagami mau jadi orang yang bisa ngelupain segala hawa nafsu. Tapi bagian Akagami suka sama Yuzuki itu kayak nggak pernah digali lebih dalam gitu sama pengarangnya. Jadi rasanya karakter Akagaminya kayak dangkal gitu. Kayak dia jadi karakter utama cuma model punya backstory keluarganya yang suka main perempuan, terus tujuan dia mau ngubah stigma itu. Dan terakhir dia baik ke semua orang. Udah itu aja. Kita kurang tahu pemikiran dia lebih dalam gimana gitu. Tadi kan gue bilang ada unsur cerita di awal yang dilupain sama pengarangnya, tapi gue sebenarnya masih ngerasa kalau mungkin ada beberapa yang bakal digali lagi di akhir-akhir. Dan yang pasti sih masalah ayahnya Akagami itu yang pasti akan digali di akhir-akhir. Soalnya udah dikasih setup nih kalau para biksu itu tahu atau kenal sama ayahnya Akagami. Jadi bagian ayahnya Akagami itu gue nggak akan ngomongin lagi di video ini, karena ini juga review sampai chapter 67 aja. Dan sampai chapter 67 itu sih udah hampir semua karakter cewek punya arc-nya masing-masing ya. Kita dikasih lihat backstory terus tujuan mereka dan bagaimana Kagami harus nyelesain masalahnya mereka. Para karakter wanitanya memang punya sifat yang beda-beda, jadi tentu aja cara penyelesaian masalah mereka juga beda-beda. Dan gue pribadi sih suka ya sama semua arc yang tentang masalahnya mereka. Dan yang gue sukanya lagi, dari semua karakter wanita itu nggak ada yang kerasanya menonjol banget ya. Di manga harem gini ini kerasa sepele, tapi bisa fatal banget sih. Dan untungnya di manga ini jatah atau porsi tampil mereka semua pas gitu.
Sampai chapter 67 sih yang belum punya arc-nya sendiri itu Kiki sama Kurage. Dan mungkin emang pengarangnya nggak ada niat ngasih arc buat dua karakter itu. Dari gambarnya, oke, kalau kalian baca Grand Blue, kalian nggak asing pasti ya sama gambarnya. Gue sendiri juga sebelum baca ini, gue udah lebih dulu baca Grand Blue. Dan jadinya gue udah familiar sama gambarnya. Yang gue rasain sih masih sama ya kayak pas baca Grand Blue. Gambar di manga ini juga kocak-kocak. Jadi gue sih nikmatin ya sama gambarnya. Tapi buat desain karakternya, kalau kata gue nggak terlalu unik ya, semuanya kerasa biasa aja. Mungkin kalau ada yang gue lumayan suka itu desainnya Kiki aja ya paling. Manga ini kalau yang fisiknya baru ada yang bahasa Jepang dan Inggris saja. Yang bahasa Indonesianya belum ada yang terbitin. Dan karena ini manga ecchi juga, jadi nggak tahu juga ya apa manga ini suatu saat bakal bisa terbit di Indonesia atau enggak. Tapi gue yakin sih kalau bisa terbit juga kemungkinan banyak yang disensor. Kalau gue bacanya itu yang versi digitalnya, gue bacanya di Manga Dex, tapi di situ adanya bahasa Inggris aja. Kalau untuk yang bahasa Indonesianya, pas gue buat video ini sih gue cek masih sampai chapter 30-an diterjemahinnya. Dan yang nerjemahin juga beda-beda grupnya. Gue taruh link bahasa Indonesianya di deskripsi. Emang si komik ini sering maksa buat ngelucu, walaupun kadang emang beneran lucu banget, tapi keseringan maksain. Untungnya gambarnya kocak ya. Sebenarnya daripada komedinya, lebih oke dramanya. Cerita bagaimana mereka ngerawat dan ngebuat kuil itu jadi bagus lagi, ternyata bagus juga. Gue juga suka. Sayang aja sih karakter utamanya, si Akagami kurang digali lebih dalam lagi. Sebenarnya buat gue sih manga ini lumayan menarik ya, karena setiap arc tentang karakter ceweknya itu juga bagus-bagus kalau kata gue. Walaupun banyak yang gue nggak sukanya, tapi gue masih tetap akan baca manga ini terus. Segitu aja review dari Go untuk manga Tenpuru chapter 1-67. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.